Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun wa ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumul hisab, di hari perhitungan yang tidak ada lagi yang bisa kita bawa dan tidak ada lagi bekal, karena kita nanti akan menghadap kepada Allah sendiri-sendiri. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semuanya dari kita nanti akan mendatangi, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri. Kemudian apa yang bisa bermanfaat bagi kita semuanya ketika menghadapi hari perhitungan kelak di hadapan Allah? Maka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat lagi kelak di hari kiamat, baik itu harta ataupun banyaknya anak, baik kedudukan ataupun jabatan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Hati yang bersih. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, kebersihan hati seseorang tidak akan sempurna selama atau kecuali dengan bersihnya 5 perkara. Yang pertama, bersihnya dari kesyirikan, sehingga seluruh manusia diseru oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul semuanya menyuruh agar mereka bertauhid, menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi syirik. Yang kedua, bersih dari bid'ah yang menyelisih sunnah, sehingga seseorang dituntut untuk mencukupkan apa yang telah datang dari Rasulullah, yang telah dicontohkan Rasulullah, sehingga kita tidak mengadakan perkara-perkara yang baru. Yang ketiga, bersih dari syubhat, dari syahwat yang menjadikan seseorang menerjang larangan dan menyelisih perintah, sebagaimana Adam karena syahwatnya sehingga menerjang larangan untuk memakan buah, sehingga dia dikeluarkan dari surga. Yang keempat, bersih dari lalai, sehingga seseorang kurang dalam berzikir mengingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kelima adalah bersih dari hawa nafsu, dari keinginan-keinginan yang setiap orang condong ke dalam keinginan-keinginan tersebut.
Maka ketahuilah, jika seseorang sudah bersih dari 5 perkara ini, berarti dia datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Inilah kelak yang akan menyelamatkan kita, yang bisa melindungi kita dari siksa api neraka. Bersihnya hati ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan hati ini adalah anugerah dari Allah. Nikmat yang besar, nikmat yang azimah. Tidak semua orang diberikan diberikan Allah kepadanya untuk memiliki hati yang bersih. Maka berdoalah untuk mendapatkan hati yang bersih. Salah satu usul pondasi Ahlussunnah wal Jamaah adalah membersihkan hati. Kalau kita melihat cerminan bagaimanakah ulama-ulama terdahulu, salafus soleh, dalam menjaga hati mereka luar biasa. Diceritakan dari Hasan bin Abdullah Al-Hiraqi, ketika suatu malam bermalam ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Beliau mendapatkan Imam Ahmad tidak tidur. Bahkan sepanjang malam sampai subuh Imam Ahmad banyak menangis. Sehingga pada pagi harinya Al-Hiraqi bertanya kepada Imam Ahmad, Wahai Abu Abdullah Imam Ahmad, aku telah melihat engkau tadi malam sedikit sekali tidurmu dan bahkan banyak menangis. Apa yang engkau tangisi? Kemudian Imam Ahmad menjawab, aku teringat kepada Khalifah Al-Mu'tasim yang dulu pernah menganiaya aku, yang dulu pernah mendera, mencambuk dan menyakiti aku. Lalu aku sholat, aku melewati suatu ayat, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Maka bukankah balasan kejelekan adalah keburukan yang semisalnya? Dan barang siapa yang mampu memaafkan dan berbuat baik kepada orang tersebut, maka pahalanya adalah di tangan Allah, tanggungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan, ketahuilah, apa yang menyenangkan bagi kita ketika kita melihat saudara kita disiksa disebabkan penganiayaan mereka, perbuatan mereka kepada kita. Apa yang kita harapkan dan apa yang kita banggakan? Itu adalah saudara kita. Sehingga aku memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni, memaafkan apa yang dilakukan Mu'tasim kepadaku. Supaya hati kita lega, supaya hati kita bersih, tidak ada dendam, tidak ada hasad dengki kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Sehingga Imam Ahmad pun berdoa supaya Allah mengampuni, supaya Allah tidak mengazab lantaran perbuatan dia yang dilakukan kepada Imam Ahmad. Bagaimana, tengoklah bagaimana keadaan salafus soleh dalam mengamalkan dan dalam memperhatikan kebersihan hati mereka. Mereka tidak ingin terkotori dalam hatinya sesuatu dendam, hasad, dengki, marah. Karena mereka juga tidak menginginkan kalau saudara-saudara mereka sesama muslim mendapatkan adab dikarenakan kita. Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul qulub. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati para hamba, dan Allah mendapatkan hatinya Nabi Muhammad yang paling baik, sehingga Allah memilih dia sebagai utusannya. Tsumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kembali hati yang paling baik setelah hatinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka didapatkanlah hati para sahabat, hati yang paling baik setelah hatinya Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah memilih mereka untuk menemani dalam berjuang berdakwah dengan Rasulullah SAW. Yang dilihat adalah hati. Kebersihan hati inilah yang menyebabkan seseorang mendapatkan derajat tinggi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
kalian mendapatkan akhlakul karimah, mendapatkan akhlak yang mulia. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita hati yang bersih sehingga kita mendapatkan keberuntungan kelak di hari kiamat. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui generasi terbaik adalah generasinya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka orang-orang yang datang setelahnya juga menginginkan dan mengharapkan memiliki hati yang bersih, hati yang baik. Hilang dari mereka kedengkian, hasad. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran mengabadikan bagaimanakah doa-doa orang-orang datang setelah Nabi dan para sahabatnya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat dan generasi-generasi terbaik. Yaquluna Rabbana, mereka pun memohon berdoa kepada Allah. Rabbana, wahai Rabb kami. Rabbana firlana wal ikhwanina, ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami. Fala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ghillal lil ladzina amanu, rasa dengki, hasad kepada orang-orang beriman yang mendahului kami keimanannya. Coba kita lihat bagaimanakah doa-doa mereka supaya dihilangkan hasad dan dengki. Ketika mereka melihat kebaikan yang telah dilakukan orang-orang yang datang atau orang-orang terdahulu, bukan malah menjadikan iri. Ketika melihat saudaranya, mendengar saudaranya mendapatkan predikat yang baik, banyak jamaahnya, lurus dakwanya, dan banyak yang menerimanya, bukan hasad dalam hatinya, tapi melainkan mendoakan, melainkan agar dia tidak memiliki hasad kepada orang-orang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Terkadang kaum muslimin yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keberkahan ataupun karunia dari Allah berupa ilmu yang luas, ilmu yang bermanfaat, jamaah yang banyak, ataupun pesantren ataupun yang lainnya, bukan malah didukung, tapi malah mereka dihasati, didengki. Sehingga apa? Mereka mencari kesalahan, mencari aib saudaranya, mencari kekurangan-kekurangan mereka dalam rangka untuk menjatuhkan mereka supaya manusia berpaling dari mereka, supaya manusia tidak lagi condong kepada orang yang memiliki keutamaan. Wal-iyadu billah, wal-iyadu billah. Kita memohon kepada Allah supaya kita selamat dari hati yang memiliki hasad dan dengki. Ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, kita doakan kepada Allah agar kenikmatan itu menjadi keberkahan baginya. Ketika kita melihat kalau saudara kita telah mendapatkan musibah, kita juga memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran, mendapatkan banyak pahala dari ujian-ujian yang menimpa saudara kita. Semoga sedikit yang kita bisa sampaikan ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah selalu menjaga hati-hati kita semuanya, selalu istiqomah, selalu bersih hatinya, dan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.